Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa mahasiswi ISB Atma Luhur Pangkal Pinang. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yudi. Dan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan nih dari kelas SI 1A. Ini sudah ada 5 pertanyaan ya sebetulnya yang sudah masuk ke email saya dan ke portal itu. Dan kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya seperti apa. Ya, dan ini sudah saya rekap. Ada yang pertanyaannya nomor 1 sampai 5 nih Fahrul ya. Dan perlu diketahui bahwa yang bertanya hari ini, yang bertanya pada portal yang sudah saya kirimkan itu nanti akan mendapatkan nilai tambahan ya, seperti yang sudah saya janjikan. Baik, di sini ada 5 pertanyaan. Ya, dari 5 penanya. Yang pertama ini dari Muhammad Farhan Zuhri Al-Wahid. Nah, bertanya terkait lesson 17, exercise 17. Kita lihat pertanyaannya. Assalamualaikum. Di situ ada kalimat my father was clear in lesson 17. Saya did not understand. Oke, campur-campur ya. Saya tidak paham pertanyaan dan jawaban. Coba lesson 17 ya, kita buka. Oke, sudah saya siapkan. Exercise 17. Exercise 17. Oke, yang ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik nih. Perhatikan baik-baik ya. Di sini kan dia nanya nih, ya, tinggal jawab aja. Choose of one option A, B, C, or D that correctly complete the sentences, and then mark the appropriate blank. The first one is done as an example. Yang nomor 1 sudah dikerjain sebagai contoh, dia bilang. Nah, setiap exercise itu kan punya materi sendiri-sendiri ya. Jadi difokuskan exercise 17 ini diambil dari lesson 17. Exercise 30 diambil dari lesson 30 gitu dan seterusnya. Ada sih yang lesson berapa gitu, misalkan dia beranak ya. Ada misalkan contoh misalkan ya, lesson 24 ada exercise 24.1, 24.2 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya cuma seperti itu ya, ini cuma ngisi aja nih. Nah, ini pertanyaannya harus lebih spesifik apa? Atau nomor 17 maksudnya itu, coba saya lihat ya. Nah, nggak nyambung juga nomor 17. Nah, the question and answer. Jadi maksud dia ini mungkin pertanyaan dan jawabannya. Nah, saya tidak bisa jelaskan kalau kayak gitu karena ini sudah ada di video sebelumnya ya. Siapa tadi yang bertanya? Fahrul ya. Farhan Zuhri ya. Jadi kamu silakan tonton yang lesson 17. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi lesson 17. Untuk latihan-latihannya ini ya, itu kan mengacu ke exercise 17 yang mana videonya sudah ada di pertemuan awal ya, pertemuan kedua kalau nggak salah. Silakan di flashback lagi, dilihat lagi video yang sudah saya buat gitu loh ya. Sebenarnya kalau kalian cuma terkait materi itu sudah divideokan semua, jadi kalian tinggal buka lagi videonya seperti itu aja. Nah, untuk jawaban ini kan sudah saya share kunci jawabannya. Nah, yang mau ditanya yang mana nih? Kalau semuanya ditanya ya nggak bakal kelar ya, banyak sekali. Tapi kalau mau saya garis bawahi bahwa lesson 17 ini kan mengupas seputar saya lupa di sini, kita lihat incomplete independent clauses. Jadi independent, kalimat independent yang belum sempurna. Tapi waktu itu saya sudah pernah jelaskan ada yang simple sentence, complex compound sentence dan seterusnya ya. Nah, kan ada subjek, ada verb, ada objek, ada complement. Nah, keempat unsur ini yang harus kita ketahui dulu, letak, posisi, fungsi, dan seterusnya, sehingga ketika ketemu soal, kita sudah tahu jawabannya apa. Ya, misalkan contoh ya, saya ambil contoh nomor lesson 17 ini, lesson 17, nomor 2 deh misalkan. Nah, lebih jelasnya sebenarnya contohnya ada di video sebelumnya ya, yang di lesson 17, nanti silakan didengarkan. Nah, misalkan contohnya di sini, crop rotation bla 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 of preserving soil fertility. Nah, di sini kan kita harus lihat nih mana yang hilang dari keempat aspek atau unsur tadi, subject, verb, object, atau complement misalkan kalau ada. Nah, di sini kan subjeknya sudah ada crop rotation. Ya, crop rotation itu sebagai subjek. Nah, kemudian yang missing setelah subjek itu apa? Verb. Nah, inilah yang kita cari. Verb itu kata kerja. Kata kerja itu tidak boleh ada subjek di sana.
Subjek itu dalam bahasa Inggris yang ada I, you, they, we, he, she, it. Nanti kalau kalian misalkan belajar bahasa Inggris pasti ketemu dengan itu terus kan. Artinya yang A udah nggak boleh karena ada it gitu loh ya. Nah, lantas yang B, C, D ini mana Mister yang ada kata kerjanya? Yang ada kata kerjanya cuma yang C dan D. Yang C ini kata kerjanya is, yang D ini kata kerjanya is juga. Nah, cuma kalau kita lihat pola yang benar kan setelah subjek itu harus verb. Nah, kalau kita lihat yang paling betul yang mana? Delta. Kenapa enggak yang C? Yang C ini setelah crop rotation-nya, setelah subjeknya bukan kata kerja, malah kata benda. Method ini kata benda. Nah, ini yang salah ya. Oke, jadi itu yang untuk lesson 17 ya. Pertanyaan dari siapa nih tadi? Farhan Zuhri. Saya rasa cukup jelas. Oke, kemudian Farul Aryandi. Ini lesson 19. Nomor 1 sampai 5. Coba saya cek dulu ya. Halaman 150. Oke, lesson ini tentang apa nih? Terkait materinya. Sebentar. Incomplete missing participle. Oke, missing participle ini ya harus diingat dulu. Participle phrases ini ada dua macam bentuknya. Ada yang bentuk past participle yang pasif, ada yang present participle itu yang bentuknya aktif. Nah, kalau pertanyaannya nomor 1 sampai 5, yang mana coba ya? Masih loading. Exercise berapa? 19 ya. Coba saya cek dulu. Bener ya, exercise. Oke, bener. Nomor 1 sampai 5-nya kenapa nih? Nah, ini kan tinggal disesuaikan. Ini juga saya sudah pernah bahas ya. Jelas 2 kali ya sebenarnya saya. Ya kalian silakan lihat lagi video di pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ini. Nah, untuk nomor 1 dan 5 sampai 5. Nah, yang harus kita lihat di sini yaitu apa? Yang pertama itu bentuk aktif dan pasif dari sebuah kalimat participial. Lesson 19 ini kalian bisa pelajari apabila kalian sudah menguasai lesson sebelumnya, yaitu lesson 18 terkait adjective clause. Ya, adjective clause sudah paham, kemudian baru masuk ke materi participial phrases. Kenapa? Karena participial phrases itu turunan atau lanjutan dari adjective clauses. Ya, oke, sekarang saya akan kasih satu contoh aja ya. Misalkan nomor berapa nih? Nomor 3. Ya. Oke, kemudian bla 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 bla. Jose Limons dance trope often toured abroad. Ini sudah pernah saya kasih di kuis. Sudah saya pernah bahas juga di videonya. Kalian nanti silakan tinggal tonton lagi videonya ya. Putar-putar lagi cari materi yang mana kalian yang belum paham gitu ya. Nah, itulah fungsinya saya buat video di YouTube. Jadi kalau kalian misalkan lupa, tinggal cari aja videonya, tinggal diputar. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini contohnya satu aja ya saya kasih. Misalkan bla bla bla, Jose Limons dance trope often toured abroad. Subjek kalimat ini di kalimat yang independen, ini independen nih. Independen itu artinya kalimatnya dia bisa berdiri sendiri tanpa ada kalimat anak atau tanpa ada kalimat lain. Kalimat anak itu disebut dependent clause atau anak kalimat. Nah, kalimat ini sudah bisa berdiri sendiri, makanya disebut independen. Jadi dia tidak butuh kalimat lain untuk menopang kalimat ini sehingga dia kalimat yang betul ya. Contohnya, Jose Limons dance trope often toured abroad. Subjeknya Jose Limons dance trope. Kata kerjanya itu toured. Dan abroad ini sebagai komplement atau keterangan. Nah, kalimat yang di depannya ini yang kita cari yaitu kalimat dependent clause yang akan menjelaskan independent clause yang ada di belakangnya ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan Jose Limons dance troupe. Ini rombongan penari dari Jose Limons ini sering keliling ke luar negeri, tur ke luar negeri. Jadi, carilah kalimat yang mana dia menjelaskan dari kalimat independen yang ada di depannya itu atau yang ada di setelahnya maksudnya ya. Nah, sekarang kalau kita masukin kalimat yang A, the US State Department sponsor it. Ya, jadi departemen dalam negeri ini ya, Amerika mensponsori itu. Jose Limons dan Stroop sering tur ke luar negeri, kan nggak nyambung ya. Dia bukan mensponsori tapi lebih tepatnya apa? Disponsori oleh departemen gitu misalkan. Disponsori oleh Departemen Dalam Negeri Amerika
Siapa yang disponsori? Nah, itulah yang akan muncul di kalimat selanjutnya sebagai subjek. Nah, itu bukan mensponsori tapi disponsori. Maka kalimat ini menggunakan pola past participle. Past participle tadi yang saya bilang di awal, dia bentuknya bentuk pasif dan dia menggunakan verb 3. Sedangkan kalau present participle dia bentuk aktif dan dia menggunakan verb ing. Artinya kalau kita lihat di sini, yang paling tepat yang mana? Yang di, ya. Nah, itu ya pertanyaannya sudah terjawab. Sisanya nanti silakan lihat lagi video sebelumnya ya, sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya, sudah saya pernah masukin ke kuis juga itu, jadi ya tinggal dibaca-baca lagi nanti tidak ada lagi. Oke, sekarang pertanyaan dari Hepa ya, izin bertanya Pak, pada lesson 37 ada penjelasan tentang dan n dalam bahasa Inggris, itu gimana penggunaannya Pak? Saya kurang ngerti Pak penjelasannya untuk menggunakan kata n, karena saya sering menggunakan kata saja. Oke, ini juga sudah saya pernah jelaskan. Pertanyaannya yang ini ya. Sama n itu, ini pelajaran basic banget ya, jadi harus diingat. Sama n itu kan dia penggunaannya gini. Artinya dia tergolong artikel ya, dia masuk ke dalam bentuk artikel. Artikel itu ada 4, ada ada n, ada de, dan ada yang disebut zero artikel, yang mana dia tidak membutuhkan artikel sama sekali di depan kata benda itu. Nah, sama n ini dia memiliki kesamaan makna atau arti, yaitu artinya sebuah, seekor, satu, dan seterusnya. Nah, lantas kenapa dibedakan ada ada n? Nah, pasti kan ada sebabnya ya. Nah, kalau sama n ini berbeda, penggunaannya saja ya, secara arti sama. Penggunaannya saja yang berbeda as a function ya. Penggunaannya gini, kalau dia kan dalam huruf-huruf Latin itu kan ada disebut konsonan atau huruf mati dan ada disebut vowel atau huruf hidup ya. Huruf hidup itu atau vowel itu ada A, I, U, E, O, ada 5. A, I, U, E, O itu disebut huruf hidup, bunyi hidup, vokal, vowel kalau kita bilang. Nah, sisanya selain A, I, U, E, O itu disebut konsonan atau huruf mati. Oke. Nah, penggunaannya ini yang harus saya garis bawahi. Sama n itu digunakan untuk bunyi awal ya, bukan huruf awal dari sebuah kata benda. Saya ulangin, sama n itu digunakan untuk menyatakan satu benda yang jumlahnya 1 dan digunakan menyesuaikan dengan bunyi awal kata benda di depannya. Jadi kalau bunyi awal benda itu A, I, U, E, O, maka pasangan di depannya menggunakan n. Contoh, apple itu bahasa Inggrisnya apple, tulisannya pakai A kebetulan, A, P, P, L, E. Cuma bacanya bukan apple tapi apple, huruf E terbalik. Bunyi awalnya yang dilihat, E itu masuk bunyi hidup A, I, U, E, O tadi, maka dia menggunakan n kalau menyatakan bendanya cuma 1, n apple bukan apple. Sekarang saya kasih contoh yang lain, benda pensil itu bahasa Inggrisnya kan pencil. Bunyi awalnya apa? P, pencil. Maka kalau bunyi awalnya selain A, I, U, E, O tadi disebut huruf mati, maka menggunakan artikel e. Kalau kita ingin bilang sebuah pensil, maka bilangnya pensil bukan an pensil. Gitu ya. Nah, itu aja sih penjelasannya. Jadi untuk contoh-contoh kalian lihat lagi yang ada di video-video sebelumnya. Makanya banyak yang tertipu. Saya bilang yang bunyi sama an itu ketika di SMP dan di SD biasanya ada yang luput ya mempelajari itu. Karena ada beberapa mungkin yang bilangnya itu huruf awal, tapi bukan huruf awal saya garis bawahi, tapi bunyi awal. Kenapa bunyi awal? Karena ketika contoh yang pernah saya kasih, misalkan universitas itu bahasa Inggrisnya kan huruf awalnya U ya. Tapi bacanya bukan university, melainkan university.
Maka kalau kita baca telaah university, huruf awalnya itu U, tapi bunyi awalnya Y. Sehingga yang kita nilai itu kan tadi saya bilang bunyi awal bukan huruf awal. Bunyi awalnya Y, huruf mati. Maka kalau kita bilang sebuah universitas, jangan an university, tapi a university. Itu ya, sebagai catatan. Oke, itu pertanyaan dari Hepa. Kemudian Said Naufal ini bertanya tentang lesson 40. Coba saya cek dulu ya. Halaman berapa tadi? 268. Oke. Lesson 40 bertanya seputar exercise 40.1. Saya cek dulu 40.1. Nah ini nomor 1 sampai 12 tentang penggunaan kata the. Bagaimana supaya menjadi kalimat yang benar? Maksudnya gimana nih? Oke. Nah ini kan dia bilang di sini, lihat dulu perintahnya baik-baik ya. Ya, identifikasilah benar apa salah penggunaan dari artikel berikut. Ya, kemudian garis bawahi bentuk yang correctly complete the sentence. Yang secara betul, secara lengkap dan betul dalam kalimat. The first one is done as an example. Contohnya ini sudah ada ya. Jadi dari dua ini mana yang betul? Satu digaris bawahi lah. Only about 1% of the water on earth is fresh water. Pertanyaan itu gimana sih bisa membedakan antara the yang benar, the yang salah? Ya kembali ke fungsinya. The itu fungsinya untuk apa? Coba kita lihat di atas ya. Coba the itu banyak fungsinya ya kalau kita lihat nih. The expression can be also used without the phrase of the. Nah, di sebelum-sebelumnya juga ada. Coba kita cek dulu. Salah satunya nih. The is used before singular, plural, and non-countable nouns when one has specific person, place, thing, or concept in mind. The. Nah, contohnya the oranges, the fruit, the chair, the chairs, the furniture. Kemudian, nah ini kalau sama tadi sudah ada di situ penjelasannya. Nah, yang penggunaan the misalkan di sini. A definite article is used when there's only one example or thing or person, or when the identity of the thing or person is clear. Itu pakai the dia. Misalkan please open the door, karena kita sudah tahu itu yang mana yang akan kita buka. You know which door I mean gitu. Jadi dia bisa dipakai mengacu ke benda yang sudah kita tahu rupanya dan tahu yang kita akan minta suruh gitu, itu sudah tahu. Misalkan take the book, tolong ambilkan buku itu. Kita sudah tahu buku mana yang akan kita suruh untuk ambil orang. Nah itu. Kemudian a definite article is usually used before this expression of time and position. Ini pakai the nih. Nah ini pakai definite article nih. The morning, in the morning, in the afternoon, in the evening. Jadi nggak bisa in morning, in afternoon gitu. Harus ada the-nya. Itu kan in the front of, at the back, gitu kan. Kan in the center dan seterusnya, at the end gitu, in the middle, in the beginning dan seterusnya. Jadi menggunakan the kalau menyatakan ekspresi tempat dan posisi, waktu dan posisi pakai the. Nah ini juga bisa menggunakan definite article comes before singular that is used a representative of an entire class of things. Now, the specific common with name of animal, trees, invention, musical instrument, and parts of the body. The tiger di sini bukan berarti harimaunya sudah tahu sudah ada di sana, enggak, cuma dia merepresentasikan satu harimau merepresentasikan dari ribuan harimau. Jadi kita bisa menggunakan kata the tiger itu. Nah kemudian dia merepresentasikan pohon oak, atau dia merepresentasikan penemuan di airplane ya, dan seterusnya. Ini bagian tubuh di heart gitu kan. Nah ini kemudian nama musik instrumen the oboe. Jadi bukan bendanya sudah ada di depan kita, kemudian kita menyebutkan pakai the, tapi merepresentasikan dari keseluruhan kelas itu. Ya, misalkan tiger, the tiger kita bilang. The cat is the largest, the cat is the cutest animal, misalkan seperti itu. Jadi
bukan kucingnya ada di depan kita, cuma dia mewakili kucing-kucing yang lain dan kita sebut menggunakan artikel the. Nah, di sini ada semua nih penjelasan. The article is used before expression with an ordinal number. No article is used before expression with cardinal. Jadi kalau cardinal itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nggak pakai the. Jadi nggak ada. Nah, tapi kalau dia ordinal number, the first, the second, the third, the last, dan seterusnya, itu bisa pakai the ya. Nah, ini bisa dibaca ya di sini banyak sekali. Jadi tinggal kita sortir yang mana yang pakai the, yang mana yang enggak. Banyak sih sebetulnya. Memang kita harus kayak melihat-lihat lah kira-kira yang mana yang menggunakan the, yang pas, yang enggak. Nah, misalkan kayak nomor 3 ya. Nah, saya kasih contoh. The process of refining minerals requires a huge amount of an electrical energy. Sekarang kita lihat a process atau the process. Nah, a process of kan sebuah proses ya. Requires a huge, karena di sini pakai kenapa? Ini bunyi awalnya huge, a huge amount of electrical energy, kita tidak bisa dihitung, maka dia nggak bisa pakai artikel an. Ya, itu. Kalau the di sini beda, the process of, that's pakai process. Nah, bedanya sama the apa? Kembali lagi ke atas, baca lagi yang di atas itu. Ya, jadi kalau saya jelaskan terlalu panjang. Oke, itu ya untuk saya ya. Dan terakhir untuk dari Zara, Assalamualaikum Pak, mau bertanya bagaimana membedakan exercise lesson 41 sampai 43. Saya masih kesulitan membedakan 3 error tersebut. Terima kasih. Oke, membedakannya ya. Bentar, saya cek dulu. Membedakannya ya, lesson 41 tentang komparatif superlatif tuh. Ya kan? Superlatif komparatif. Contoh-contohnya ada. Yang sudah saya jelaskan. Ini sudah ada di video sebelumnya. Silahkan tonton ya. Nah, 41. Kemudian untuk yang 42, word order. Ini kan susunan kata. Mana yang noun dulu, mana yang adjective dulu. Kan kemarin itu saya jelaskan. Kemudian untuk yang lesson 43, itu menjelaskan tentang conjunction, kata hubung. Ini jelas berbeda ya, komparatif dan superlatif. Word order sama conjunction kan beda-beda pastinya. Cara membedakan dalam soal ya kita harus melihat pola yang muncul. Kita bisa menganalisis pola yang muncul. Nah, sebenarnya gini, kalau kita sudah kenal pola-pola soal itu, kita sudah bakal mengira bahwa yang ditanya ini lesson yang ini gitu. Jadi, strateginya gimana? Harus lebih banyak latihan soal, harus lebih banyak berlatih lah ya, mencari variasi bentuk-bentuk soal TOEFL. Nah, dengan begitu nanti kita akan langsung terkoneksi dengan, oh ini kayaknya yang dicari komparatif. Oh, yang ini yang dicari conjunction. Oh, yang ini yang dicari word ordernya terbalik yang ini. Otomatis kok. Nanti kalian bisa terkoreksi, oh ini dan ini dan itu. Ya, jadi kalau membedakannya ya sebenarnya beda banget pas 1 sampai 43 itu. Ya, kalau misalkan kesulitan membedakan, maksudnya mungkin kayak dalam soal kali ya. Dalam soal itu ya saya bisa pastikan soalnya pasti nggak kontras lah karena materinya pun berbeda, jadi nggak ada yang mirip-mirip. Ya, jadi nggak ada yang mirip-mirip antara materi 41, 42 dan 43 itu. Ya, pasti ada perbedaan mencolok pastinya. Ya. Jadi kalau komparatif superlatif kan yang menggunakan more, the most dan seterusnya. Kalau yang word order kan yang susunan kata. Yang saya kasih contoh waktu itu red house harusnya, tapi di soalnya house red gitu. Itu terbalik. Word ordernya nggak beraturan. Yang terakhir misalkan conjunction yang berpasang-pasangan, both pasangannya and gitu. Not only and. Nah, itu salah, harusnya not only but also gitu-gitu. Nah, kita mengidentifikasi dari soalnya itu yang kita lihat yang seperti itunya ya. Sehingga kita langsung bisa connect dan memastikan ini yang salah gitu. Oke. Nah, itu aja ya. Jadi untuk pertanyaannya saya cukupkan isi karena cuma 5 ya. Selain itu banyak, tapi SI1A ini saya rasa sudah banyak yang paham, jadi cuma 5 orang yang bertanya ya kan. Jadi sampai ketemu untuk besok dan kita akan bahas lagi kuis-kuisnya. Siapa tahu nanti ada yang masih belum paham ya, nanti boleh bertanya di Zoom meeting. Oke, terima kasih. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam Udinur.